Virus yang menyebabkan kutil ini dikenal dengan istilah HPV, kutil plantar. Kutil plantar ini biasanya terbentuk di bagian kaki, terutama di telapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Mari kita bahas kali ini mengenai kutil. Kutil ini termasuk salah satu penyakit kulit dan tentunya sangat tidak nyaman jika kalian mengalami kondisi ini. Apalagi jika tumbuhnya pada daerah wajah. Kutil ini disebabkan oleh virus dan muncul di permukaan kulit sebagai benjolan dan pertumbuhannya ini sangatlah cepat, sangat kecil. Namun begitu, ada juga yang berukuran cukup besar. Dan kutil ini sangat-sangat menular sekali. Dan bisa muncul di mana saja di bagian tubuh. Dan kamu bisa tertular bila bersentuhan atau mungkin menyentuh seseorang yang memiliki virus tersebut. Apalagi jika kamu sedang mengalami luka. Namun tidak berarti jika kamu bersentuhan dengan orang yang mengalami kutil, kamu akan otomatis ditularkan. Ini juga tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing individu. Dan anak-anak serta remaja ini adalah populasi yang cukup rentan terhadap kutil. Karena sistem daya tahan tubuh mereka yang kadang-kadang belum stabil. Begitu juga dengan orang yang memiliki sistem daya tahan tubuh yang menurun, seperti orang yang sakit berat, mengidap sindrom HIV/AIDS, atau mereka yang pernah menjalani transplantasi organ. Sebenarnya kutil ini dapat mati dengan sendirinya, tapi sebagian orang ini lebih memilih untuk melakukan pengangkatan karena pertimbangan dari estetika atau mungkin merasa sangat risih. Oh ya, virus yang menyebabkan kutil ini dikenal dengan istilah HPV atau Human Papillomavirus. Human Papillomavirus ini memiliki banyak jenis. Ada lebih dari 100 jenis HPV. Namun hanya beberapa saja yang dapat menimbulkan kutil. Dan pada beberapa jenis HPV yang lain, ini akan dapat menyebabkan kondisi yang serius seperti terjadinya kanker mulut rahim. Kutil itu sendiri adalah pertumbuhan jinak, jadi bukan kanker dan berkembang di kulit dan juga di bagian mukosa, seperti di mukosa mulut. Umumnya kutil tidak akan berbahaya, namun bisa mengganggu dan terkadang sangat menyakitkan. Jenis kutil ini dapat dibedakan menurut tampilan, jenis virus yang penyebabnya, dan juga bagian tubuh yang terkena. Pertama ada yang dinamakan dengan kutil biasa atau Verruca vulgaris. Kutil biasa ini biasanya muncul di area tangan. Seringkali terasa seperti benjolan kasar dan memiliki titik-titik hitam yang terlihat seperti biji. Titik-titik hitam ini sebenarnya adalah kapiler yang tertahan dan juga mati. Mulai dari seukuran kepala peniti hingga seukuran kacang polong. Kemudian ada kutil plantar. Kutil plantar ini biasanya terbentuk di bagian kaki, terutama di telapak kaki. Seringkali berbentuk datar atau tumbuh ke dalam dan memiliki titik-titik hitam. Mereka bisa menjadi sangat besar dan menyebabkan rasa sakit saat berdiri ataupun berjalan. Yang ketiga adalah kutil mozaik. Kutil ini berwarna putih dan seukuran kepala peniti. Biasanya terbentuk di telapak kaki atau di bawah jari kaki. Tapi penyakit ini bisa menyebar dan menutupi area yang lebih luas di kaki. Kutil mozaik ini lebih datar dibandingkan kutil plantar dan jarang terasa sakit saat kamu berjalan. Selanjutnya adalah kutil datar. Kutil ini dapat berkembang di bagian tubuh mana saja.
Kutil ini lebih kecil dan halus dibandingkan kutil lainnya dan cenderung tumbuh dalam jumlah besar. Misalnya 20 hingga 100 kutil sekaligus. Kemudian ada kutil filiform. Kutil ini terlihat seperti benang panjang yang menonjol. Mereka sering tumbuh di area wajah, di sekitar mulut, mata, dan juga hidung. Lalu ada kutil kelamin. Kutil ini mempengaruhi alat kelamin dan juga rektum, atau bisa juga dikatakan dengan kutil dubur. Ini adalah infeksi menular seksual yang ditularkan melalui kontak kulit ke kulit. Kutil kelamin adalah bintik kecil dan keras dengan permukaan kasar. HPV tipe 6 dan HPV tipe 11 ini menyebabkan sekitar 90% kutil kelamin. Selanjutnya adalah kutil jagal. Kutil ini cenderung berkembang di tangan orang yang menangani daging mentah, seperti tukang daging. Dan mereka yang pekerjaannya sering terpapar pada lingkungan yang dingin dan lembab bisa mengalami kutil ini. Dan yang terakhir adalah hiperplasia epitel vokal. Ini adalah kondisi langka di mana kutil berkembang di dalam mulut atau di bagian mukosa. Kutil jenis ini umumnya lunak dan berwarna putih seperti mukosa. Apakah kutil ini berbahaya? Kutil pada umumnya bersifat jinak, jadi bukan kanker. Namun hal tersebut tentunya bisa mengganggu jika mempengaruhi harga diri kamu atau mungkin menyulitkan kamu melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau menggunakan sepatu. Kutil adalah hal yang sangat umum sekali terjadi. Penyakit ini mempengaruhi sekitar 10% populasi di dunia. Penyakit ini bahkan lebih sering terjadi pada anak-anak usia sekolah, mempengaruhi 10% hingga 20% dari kelompok usia ini. Kutil juga lebih mungkin menyerang orang-orang dengan sistem imun lemah dan orang yang rutin menangani daging mentah seperti tukang daging. Penampilan kutil ini tentunya bervariasi berdasarkan jenisnya. Mereka mungkin akan terlihat berbentuk kubah, datar, bisa kasar, bergelombang, atau berbentuk seperti kembang kol. Bisa juga berbentuk mulus dan tentunya bisa seperti benang atau jari, berwarna kulit, coklat, abu-abu, atau hitam. Seperti ada titik-titik kecil berwarna hitam atau kecoklatan. Ukurannya berkisar dari 1 mm hingga beberapa sentimeter. Kamu mungkin hanya memiliki satu atau beberapa kutil di area yang sama. Dan kamu mungkin bisa mengidentifikasi kutil sendiri. Namun jika kamu tidak yakin dengan pertumbuhan kulit baru ini, kamu harus menemui dokter setempat. Namun yang harus kamu ingat, semua kutil berasal dari HPV. Namun tidak semua bentuk HPV yang dapat menyebabkan kutil. Jenis HPV yang dapat berkembang menjadi kanker seperti kanker mulut rahim atau kanker serviks ini tidak menyebabkan kutil. Dan apakah kutil ini menular? Tentu saja. Kutil ini menular karena HPV menular. Kutil dapat menyebar melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kontak langsung adalah dengan cara menyentuh kulit orang lain atau kontak kulit ke kulit, di mana kalian bersentuhan dengan orang yang memiliki virus HPV. Contoh kontak yang tidak langsung adalah dengan penggunaan benda-benda seperti handuk. Kutil seringkali hilang dengan sendirinya, tapi proses ini bisa memakan waktu hingga sampai 2 tahun. Dan kutil ini dapat menyebar, menimbulkan rasa sakit, dan mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari. Pengobatan rumahan tertentu mungkin dapat membantu kamu menghilangkan kutil, seperti menutupi kutil dengan lakban atau produk yang dijual bebas di apotek. Namun jangan pernah mencoba memotong atau merobek kutil sendiri,
Hal ini dapat menyebabkan risiko terjadinya infeksi dan juga masalah kesehatan lainnya. Dan apakah kutil ini bisa hilang dengan sendirinya? Sekitar 65% kutil hilang dengan sendirinya setelah 2 tahun. Hal ini terutama berlaku pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang sehat. Jika sistem imun kamu lemah, kutil mungkin tidak akan hilang dengan sendirinya. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bersama saya Depi Febriani, perawat kamar bedah. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Stay healthy. Assalamualaikum.